Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Rosidi selaku pengampu mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Dalam materi kali ini, pemateri akan menyampaikan poin 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian moderasi beragama, dan poin yang kedua adalah nilai-nilai moderasi beragama, dan poin yang ketiga adalah implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. Langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudara Khofidatul Rofiah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja saya pemateri pertama akan menyampaikan pengertian dari moderasi. Moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, kata ini juga berarti sebuah penguasaan diri dari sikap berlebihan maupun sikap kekurangan. Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris yaitu moderation, yang berarti sikap sedang dan sikap tidak berlebih-lebihan. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian moderasi itu terdapat 2. Yang pertama, pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, kata moderasi dikenal dengan kata waswat atau waswatiyah yang memiliki padanan arti dengan tawasud, tengah-tengah, dan juga i'tidal yang berarti adil, dan juga tawazun yang berarti seimbang. Nah, lawan kata dari moderasi adalah berlebihan, yang dalam bahasa Arab itu istilahnya tatoruf. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris itu extreme, radikal, dan juga excessive. Dalam konteks beragama, moderasi atau sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim. Sedangkan kalau ekstremisme itu adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktek beragama. Seperti itu. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama seperti ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap yang berlebihan atau sikap ekstrim, radikal, dan lain sebagainya. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci untuk terciptanya sebuah toleransi, kerukunan baik di tingkat lokal, nasional, dan juga global. Pilihan pada moderasi dengan menolak liberalisme, ekstremisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Nah, dalam masyarakat multikulturalisme seperti di Indonesia ini, moderasi beragama itu bukan sebuah pilihan, bukan menjadi pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, dari sekian pengertian, inti dari moderasi beragama adalah suatu sikap, cara pandang, dan juga perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah dan selalu bertindak adil dan tidak ekstrim ataupun berlebihan dalam beragama. Seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari pemateri pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepadanya saya persilahkan. Nilai-nilai moderasi Islam terbagi menjadi 10. Di antaranya yang pertama yaitu tawasud.
Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu jauh ke kanan atau fundamentalis dan tidak terlalu jauh ke kiri atau liberalis. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut, diharapkan umat manusia tidak akan terjebak oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariat Islam yang membawa mereka ke jalan yang sesat. Karakter tawasud dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung, dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dituliskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatanmu. Selanjutnya, ada tawazun. Tawazun berasal dari kata tawazan, artinya seimbang. Tawazun bermakna memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai dimensi, sehingga tercipta kondisi yang stabil, sehat, aman, dan nyaman. Konsep tawazun sangat diperlukan sebab konsep ini merupakan pelengkap bagi kehidupan bermasyarakat seorang muslim. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasi bil qisti. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Lalu selanjutnya ada i'tidal. Pengertian dari i'tidal secara bahasa artinya lurus dan tegas. Maksudnya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. I'tidal merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan, serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan atau keutamaan. Yang keempat yaitu tasamuh. Tasamuh secara etimologi berasal dari kata samaha, yang artinya berlapang dada atau toleransi. Tasamuh merupakan kalimat isim dengan bentuk madi dan mudhari. Tasamaha ya tasamahu, yang artinya toleransi. Tasamuh secara etimologis adalah mentoleransi atau menerima perkara secara ringan. Secara terminologis berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati. Tasamuh merupakan pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat. Lalu selanjutnya ada al-musawah. Al-musawah secara bahasa berarti persamaan. Menurut istilah, al-musawah adalah persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Persamaan al-musawah yaitu pandangan bahwa semua manusia sama-sama harkat dan martabatnya tanpa memandang jenis kelamin, ras, ataupun suku bangsa. Tinggi rendahnya derajat manusia hanya berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui.
Dalam ayat ini dijelaskan dan ditegaskan bahwa derajat manusia baik laki-laki maupun perempuan yaitu sama. Selanjutnya, nilai-nilai moderasi beragama yang keenam adalah syura. Kata syura berasal dari kata kerja syuwaro yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan dan mengambil semua. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Jadi, syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Selanjutnya ada islah. Dalam bahasa Arab berarti memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan yang lainnya. Melakukan perbuatan baik, berperilaku sebagai orang suci adalah bentuk-bentuk dari islah. Islah atau reformasi yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum dengan tetap berpegang pada prinsip merawat tradisi, merespon modernisasi. Selanjutnya, nilai-nilai moderasi beragama yang ke-8, yaitu aulawiyah. Aulawiyah adalah kata jamak dari kata al-aula, yang berarti lebih penting atau lebih utama. Aulawiyah juga dapat diartikan mendahulukan yang prioritas. Menurut istilah, aulawiyah adalah memahami apa yang paling utama dari beberapa perkara dari aspek pelaksanaan, dengan mengutamakan perkara yang semestinya didahulukan kepada perkara lain yang tidak utama, sesuai masa dan waktu pelaksanaannya. Kemudian, tatawur wa ibtikar adalah selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Tatawur wa ibtikar dalam moderasi pendidikan Islam sangat dibutuhkan, karena merupakan suatu strategi yang disusun sedemikian rupa untuk menjawab berbagai macam permasalahan dan kondisi kekinian yang harus dihadapi setiap orang. Nilai-nilai moderasi beragama yang terakhir adalah tahabbur, yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Berkeadaban berasal dari kata adab. Perkataan adab sesungguhnya berkaitan dengan banyak kata dan konsep lain. Salah satunya ialah konsep ilmu. Ilmu ialah sesuatu yang berbeda dengan informasi. Pada hari ini, banyak informasi-informasi yang kita dapatkan dari internet, dari media massa. Informasi ini dalam bahasa Arab disebut khobar, dalam bahasa Indonesia dikenal menjadi kabar. Khobar ini ada yang benar dan ada yang salah. Perkenalkan, saya Muhammad Luqmanul Hakim akan menjelaskan poin C, yaitu implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui, lembaga pendidikan adalah salah satu infrastruktur negara yang berperan penting di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka membangun pemahaman keberagamaan peserta didik yang toleran dan moderat di lembaga pendidikan, maka sekolah perlu menerapkan hal-hal berikut, yaitu 1. Mengembangkan budaya lokal di lembaga pendidikan, seperti kejujuran, sopan santun, saling menghargai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu guru dalam manajemen lembaga pendidikan. Guru ini dituntut untuk memahami atau mumpuni dalam pemahaman keberagaman dan keagamaan, sehingga dapat menanamkan poin-poin penting mengenai toleransi beragama kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu sering menggalakkan kajian keagamaan. Yang ketiga yaitu kurikulum dan buku-buku bacaan yang dipelajari oleh siswa. Pada akhirnya, dengan menerapkan nilai-nilai budaya religius di sekolah serta kuatnya
kepedulian dari guru dan manajemen lembaga pendidikan diharapkan dapat membentuk kesalehan secara individu dan sosial peserta didik, sehingga secara prospektif dapat membangun watak, moral, dan peradaban bangsa yang bermartabat. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Bila ada salah dalam pengucapan atau penuturan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal afwa minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.